Halo semuanya, kembali lagi di channel Raja Galba ya. Nah, di tanggal 30 ini saya mendapatkan kabar yang sangat gembira sekali karena ada satu bank yang memutus kerjasamanya dengan pinjol. Waduh ya, ini adalah kabar yang sangat gembira sekali untuk para Galbayers, yang mana hal ini menunjukkan bahwa industri fintech ini tidak stagnan sukses. Ya, saya menyebutnya seperti itu. Ya contoh misalnya kalau perusahaan rokok itu kan sepertinya stagnan gitu ya, karena dikonsumsi terus-terusan. Nah, kalau industri fintech ini tidak gitu, dinamis. Nanti naik, nanti turun, nanti ada yang diblokir, nanti ada yang bangkrut, nanti ada yang dicabut izinnya oleh OJK, ada yang rugi gitu ya. Yang artinya juga bahwa gerakan gagal bayar nasional ini berhasil. Tinggal kita tingkatkan dan pertahankan terus. Oke, nah saya mendapatkan berita ini dari finansial.com gitu ya. Langsung saja kita baca sebentar gitu ya. Oke, nah di sini ya. Di sini judulnya Bank Amar stop kerjasama dengan pinjol bermasalah Investri. Lalu di sininya Bank Amar atau Amar akhirnya menghentikan kerjasama kredit channeling dengan Investri lantaran masalah yang menjerat pinjol tersebut. Nah, kita baca dulu sebentar ya. PT Bank Amar Indonesia Tbk atau Amar menghentikan kerjasama kredit channeling dengan platform pinjaman online pinjol bermasalah Investri. Meskipun induk Investri Indonesia yakni Investri Singapura Pte Ltd tetap menjadi pemegang saham Amar. Nah, Senior Vice President Finance Amar Bank David Wirawan mengatakan hingga tahun lalu Bank Amar masih menjalankan kolaborasi dengan Investri. Investri Group merupakan pemegang saham minoritas, namun dia mengatakan kolaborasi itu murni bisnis to bisnis atau B2B, penyaluran kredit dengan skema channeling kepada pinjol. Di belakangnya juga kami cek kembali apabila kredit atau skema channeling tidak baik, kami tolak. Kerjasama antar bank Amar dengan Investri sudah berhenti. Kami sudah tidak extend lagi karena kerjasama sudah selesai. Gitu ya. Jadi salah satu pinjol itu kehilangan investornya. Sebuah bank tidak mau lagi menginvestasikan dananya atau bekerja sama dengan sebuah pinjol. Ya, itu sebenarnya sih kalau menurut saya sudah terjadi ya di beberapa pinjol pastinya. Hanya saja tidak ke-up beritanya. Nah, sekarang saya jadi penasaran sebenarnya kenapa sih dengan Investri ini, barangkali dengan mengetahui Investri ini sedang kenapa kita bisa memperdalam gaungan gagal bayar nasional kita. Saya mau cari sebenarnya ada apa sih dengan Investri ini. Nah, saya googling Investri bermasalah dan sini sudah memang banyak sekali website-website yang menyatakan bahwa Investri itu memang sedang bermasalah. Dari bisnis.com, OJK beberkan update kasus pinjol bermasalah. Lalu di sininya OJK beberkan update kasus pinjol bermasalah dari Investri hingga modal rakyat. Sejumlah P2P lending atau pinjol mengalami permasalahan dan lain-lain. Terjadi lagi, lender mengugat Investri karena masalah. Nah, ini kayaknya nih ya. Ini jawabannya kayaknya. Terjadi lagi, lender menggugat Investri karena masalah gagal bayar. Ya, diterbitkan pada kapan ini? 27 Februari 2024 gitu ya. Lender itu kan investor, ya lending. Lending itu kan pinjaman. Nah, kalau lendernya itu kan yang meminjamkan. Ya, seseorang yang meminjamkan uangnya, investor gitu ya. Berarti Investri ini gagal bayar kepada para investor. Oke. Bukan hanya Anda saja yang gagal bayar itu. Ya, para pinjol-pinjol ini juga gagal bayar. Maka dari itu, ya sebenarnya jangan pernah heran kalau ada DC-DC yang ngamuk-ngamuk, marah-marah dalam menagih. Ya, karena perusahaan-perusahaan pinjol itu memang di ujung tanduk semua. Sama-sama beresiko gagal bayar juga kepada investornya. Nggak heran pinjol-pinjol ini nggak ada etikanya dalam menagih. Menagihnya kasar, mengancam, dan lain-lain. Ya, karena perusahaan pinjol takut mereka nggak bisa bayar ke investor sehingga menekan divisi collection agar bisa mengkoleksi atau mendapatkan uangnya kembali ke perusahaan. Ya, itulah juga mengapa banyak sekali diskon-diskon potongan 100% bunga dan denda. Ya, pasti Anda yang sudah galbay berbulan-bulan lah ya. 6 bulan, 7 bulan gitu, atau bahkan baru galbay seminggu pun sudah ditawari potongan diskon dan denda.
Ya, kalau Anda jeli, itu adalah cerminan dari kondisi perusahaan pinjol tersebut. Ya, saya ulangi ya, yang namanya penagihannya kasar, penagihannya menindas, sepertinya tidak ada waktu untuk kita cari uang, harus hari itu, dan yang kedua dikasih potongan denda 100%, itu adalah cerminan dari kondisi perusahaan pinjol tersebut yang mana sedang di ujung tanduk. Kalau nggak dapat 1 miliar bulan ini, kita nggak bisa beroperasi lagi. Perusahaan pinjol ini nggak bisa beroperasi lagi. Gitu. Ya, maka dari itu perusahaan-perusahaan pinjol ini ngotot. Perusahaan-perusahaan pinjol ini ganas kalau menagihnya. Gitu ya, karena nggak ada uang. Mau dari mana lagi uangnya? Gitu ya. Nah, itulah cara membangkrutkan pinjol dengan benar itu adalah dengan gagal bayar. Kita gaungkan gagal bayar nasional. Ya sebenarnya sudah ketahuan. Dari pinjol ngasih potongan denda 100%, bunganya dipotong 100%, bayar pokoknya saja yang diterima. Ya, itu pinjol itu nggak punya uang. Jadi paham ya sampai sini ya. Kita belajar bahwa sebuah pinjol itu ada di ujung tanduk atau seujung kuku lagi itu akan bangkrut. Ya, karena model penagihannya dan pemberian keringanan yang sangat-sangat tidak wajar. Jadi jangan lagi menganggap pinjol itu kuat. Ya, wah pinjol ini kuat gitu ya, besar gitu kan. Aduh, harusnya Anda sudah bisa menganalisa ya dari situ ya. Anda menganalisa, loh ini yang tadinya galak kok malah ngasih potongan denda 100% gitu ya. Harusnya Anda ada yang janggal kan ya. Harusnya Anda bisa merasakan ada sesuatu yang janggal di situ. Ya, nagihnya wah gitu keras gitu ya, sadis gitu ya. Tapi pasti diselipi ada potongan denda 100%, bayar pokoknya saja boleh, bahkan pokoknya itu dicicil. Gitu ya. Nah, itu sebenarnya. Nah, dari kitanya, dari para nasabahnya ini stay galbay dan jangan pernah menghiraukan, jangan pernah meladeni penagihan-penagihan dari DC. Ya. Kenapa Anda jangan pernah meladeni penagihan-penagihan dari DC? Karena perusahaan pinjol itu di ujung tanduk kebangkrutan dan jika ada yang pengen bayar, maka Anda itu distabilo namanya, nama Anda dibagikan ke semua DC-DC dan Anda akan ditagih lebih sadis lagi, ditekan lebih kuat lagi agar Anda itu bisa bayar. Ya, jika Anda meladeni para DC-DC tersebut. Ya, DC itu seperti menemukan berlian di tumpukan jerami, mutiara dari kerang inul, ya kan, di tumpukan jerami. Wah, ini harus diambil nih. Harus diambil nih. Wong semuanya nggak ada yang bales, semua nasabah pada nggak aktif nomornya, ini Anda bales sendirian. Waduh, ya langsung diikat Anda ini ya, stabilo. Nah, maka dari itu jangan pernah meladeni DC, oke? Sudah sesimpel itu. Ya, membangkrutkan pinjol itu ya sangat simpel sekali. Jangan ladeni DC. Udah ya, galbay dan jangan ladeni DC. Udah. Kita tonton ya, satu persatu pinjol ini tumbang gitu. Oke ya, nah semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.